Pupuk memiliki peranan sangat penting dalam bertani kelapa sawit. Pasalnya, ketika terjadi kesalahan ataupun tidak maksimal dalam penggunaan pupuk, maka biaya besar untuk pupuk akan sia-sia. Hasil produksi buah kelapa sawit pun minim, petani kelapa sawit pun akan merugi karena hasil kebun tidak maksimal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. 1. Tidak memperhatikan dosis pupuk. Petani terkadang saat melakukan pemupukan sama sekali tidak memperhatikan dosis pemupukan kelapa sawit secara benar. Penggunaan pupuk sama rata, artinya kelapa sawit yang masih kecil dan besar mendapatkan jatah pupuk yang sama. Padahal dosis pemupukan antara kelapa sawit yang masih kecil dengan yang sudah besar berbeda. Oleh karena itu, petani kelapa sawit wajib menggunakan dosis sesuai dengan yang disarankan. Acuan penggunaan dosis pupuk wajib menyesuaikan dengan tabel-tabel yang telah ditetapkan. 2. Pengaplikasian pemupukan tidak tepat. Petani kelapa sawit pun terkadang salah pengaplikasian pupuk di lapangan. Selama ini petani kelapa sawit cenderung mengenal teknis pemupukan dengan cara ditabur. Jarang sekali kita menemui petani kelapa sawit melakukan pemupukan dengan cara dipendam atau ditanam dalam tanah. Sementara, teknis pemupukan dengan cara menabur sekeliling batang, bukan justru tidak boleh, tentunya boleh-boleh saja. Hanya saja, petani harus memperhatikan dan memastikan dengan benar pupuk yang tertabur merata dan harus langsung menyentuh tanah. Jangan sampai ada pupuk yang menempel di atas daun-daunan sekeliling pohon. Apabila pemberian pupuk ini tidak merata atau menumpuk, maka pupuk pun tidak terserap dengan baik. Atau istilahnya pupuk kelapa sawit yang ada justru banyak yang menguap. 3. Perhatikan rotasi dalam pemupukan. Petani pun ketika pemupukan jangan hanya mengikuti jadwal rutin dari pelaksanaan pemupukan itu sendiri. Misalnya ketika ada rencana bulan depan untuk menggunakan pupuk urea, NPK 15 Yaramila misalnya, tetapi bulan depan itu justru musim kemarau, maka akan mempengaruhi kurang efektifnya pupuk terserap. 4. Jarak pemupukan yang ditabur. Jarak pemupukan yang ditabur ini hendaknya benar-benar diperhatikan. Misalnya, bulan ini menggunakan pupuk dolomit, setengah bulan atau 2 minggu kemudian menggunakan urea. Melihat kondisi ini, maka fungsi pupuk itu saling bertentangan. Perlu diketahui, interval pemupukan yang efektif itu berjarak 30 hari. 5. Pemahaman tentang pupuk. Petani kelapa sawit terkadang tidak memahami dengan baik tentang pupuk. Untuk itu, petani kelapa sawit yang sudah menjadi pintar hendaknya mengaplikasikan tentang pupuk. Petani dituntut jangan hanya tahu dari kata orang. Petani wajib memperhatikan betul bahwa penguasaan dan pemahamannya akan fungsi pupuk untuk tanaman kelapa sawit benar-benar dipatuhi. Demikian 5 kesalahan pemupukan yang harus dihindari. Semoga bermanfaat. Wassalam.